Penyelundupan narkotika jenis ganja dari Sumatera Utara melalui jasa pengiriman digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di pintu masuk bypass Bil 2 menjamur, bahkan para PKL mengaku tidak takut ditertibkan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Aryasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, penyelundupan narkotika jenis ganja dari Sumatera Utara melalui jasa pengiriman digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti ganja seberat 1,105 kg. Inilah video amatir detik-detik petugas BNNP NTB mengamankan terduga pelaku Ika saat hendak mengambil paket di salah satu jasa pengiriman di Jalan Abdul Rahman, Labu Api, Lombok Barat. Begitu terduga pelaku mengambil paket yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara tersebut, petugas langsung menyergap terduga pelaku Ika dan mengecek isi paket. Terduga pelaku Ika langsung digelandang ke kantor BNNP NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNNP NTB mengatakan selain mengamankan barang bukti seberat 1,105 kg ganja, turut diamankan seorang pelaku berinisial Ika warga Lombok Barat yang diduga sebagai pemilik barang sesuai alamat yang tertera di paket pengiriman barang. Dari laporan informasi yang kita dapatkan adanya suatu pengiriman paket melalui JNE, kemudian JNE kita controlling delivery sampai dengan JNE-nya sampai kepada petugas JNE yang akan mengantar, sehingga kita dapatkan yang bersangkutan tepat memang mereka sesuai dengan alamat yang dipesan, sehingga kita dapatkan barang buktinya berikut tersangkanya. Tersangka atas nama Ika yang saat ini sedang dalam proses penanganan BNNP NTB. Dari hasil interogasi petugas, barang haram tersebut dikirim dari Medan, Sumatera Utara melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Pengungkapan kasus ini berdasarkan koordinasi BNNP Sumatera Utara dengan BNNP NTB. Saat ini Ika terduga pemilik barang sudah diamankan di rutan BNNP NTB sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Anti Narkotika. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, penyelundupan 10 ton pupuk bersubsidi di Pulau Lombok digagalkan petugas gabungan dari Polsek Pelabuhan Laut Tano bersama Satreskrim Polres Sumbawa Barat. Dan barang bukti pupuk dan sopir langsung digelandang ke Polres Sumbawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar 10 ton pupuk subsidi yang diangkut menggunakan 2 unit truk kayu diamankan anggota Polsek Pelabuhan Laut Tano bersama Satreskrim Polres Sumbawa Barat saat hendak menyeberang dari Pelabuhan Poto Tanu Kabupaten Sumbawa Barat menuju Pulau Lombok. Saat diperiksa petugas, sopir truk mengaku pupuk bersubsidi tersebut dibawa dari Kabupaten Sumbawa dan akan dibawa ke Pulau Lombok. Untuk mengelabui petugas dan menghindari pemeriksaan, pupuk tersebut sengaja ditutup menggunakan dedak sekam padi. Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat membenarkan menggagalkan penyelundupan 10 ton pupuk bersubsidi yang diangkut 2 truk tersebut dan pupuk bersubsidi ini rencananya akan dibawa ke Pulau Lombok. Diamankan oleh Polsek Pelabuhan Tano, kemudian pupuk ini ada 2 truk yang mengangkut di mana perkiraan sekitar 10 ton, yaitu 200 karung dengan 1 karung seberat 50 kilo. Guna penyelidikan lebih lanjut, sopir truk berinisial DS 45 tahun dan MH 27 tahun, serta barang bukti truk diamankan di Polres Sumbawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di pintu masuk bypass Bil 2 menjamur, bahkan para PKL mengaku tidak takut ditertibkan karena mereka disuruh berjualan dan rutin dimintai uang setoran atau upeti.
Dari penelusuran tim liputan iNews menemukan fakta mencengangkan dari keberadaan pedagang kaki lima yang di pintu masuk jalan bypass Bil 2 semakin menjamur bahkan menggunakan separuh badan jalan untuk berjualan dan kondisi ini diperparah dengan parkir sembarangan kendaraan yang berbelanja dan rentan terjadi laka lantas di jalan yang seharusnya bebas hambatan. Namun ironisnya para PKL sedikit pun tidak merasa bersalah karena dengan tenang berjualan bahkan tidak takut ditertibkan, pasalnya mereka mengaku disuruh berjualan oleh oknum aparat dan rutin membayar uang setoran atau upeti. Kenapa? Waktu ditertibkan mendadak oleh petugas, tidak khawatir. Tidak mampir bilangnya. Maksudnya ada petugas yang tertibkan karena jualan di badan jalan, tidak khawatir gitu. Oh, kita disuruh juga Pak petugas di sini kan. Petugas yang suruh? Yang penting jaga Ya, kebersihan itu aja. Jaga Bayar kebersihan. berapa, Pak? Tiap bulannya ada juga 10.000, malam minggunya 5.000. Oh gitu. Terus bayar bulanan tuh ada juga? Iya bulan. Ada sudah dikasih karcis? Dia tetap yang kertis namun bulanan tapi deh. Potret keberadaan PKL di bypass Bil 2 diduga terkesan pembiaran dan ada yang mengkoordinir. Solusi penataan dan relokasi PKL perlu segera dilakukan ke tempat yang lebih aman dan tentunya tidak melanggar aturan yang ada. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Salah satu anggota pengawas pemilu di Desa Kecamatan Lingsar terancam dipecat karena diduga sengaja kampanyekan salah satu calon legislatif.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Lombok Barat menindaklanjuti laporan pelanggaran etik yang diduga dilakukan salah satu anggota pengawas kelurahan desa di Kecamatan Lingsar. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran netralitas lantaran terlapor terang-terangan mengkampanyekan salah satu calon legislatif. Kasus itu pun sudah masuk sebagai register laporan yang akan ditindaklanjuti pihaknya adalah oknum inisial M dari Kecamatan Lingsar melaporkan inisial Z PKD dari Desa Langko, Kecamatan Lingsar dengan dugaan melanggar kode etik penyelenggara. Bawaslu setempat telah memegang bukti-bukti terkait laporan PKD yang bersangkutan diduga mengkampanyekan salah seorang caleg tersebut. Terkait dengan sanksi mengenai pelanggaran itu akan disesuaikan dengan Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Sanksi terkait dengan ad hoc maka Bawaslu berwenang untuk menandatangani. Inisial M dari Kecamatan Lingsar melaporkan inisial Z PKD dari PKD dari Desa Langko, Kecamatan Lingsar. Itu apa dia dikasih? Kode etik, ini dugaannya kode etik penyelenggara karena dia diduga mengkampanyekan caleg tertentu. Anggota pengawas pemilu desa Kecamatan Lingsar yang bukti melanggar etik akan segera diganti. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ibnu Salim resmi gantikan posisi Fatur Rahman sebagai pejabat Sekda NTB dan Ibnu Salim menyebut masih banyak pekerjaan rumah NTB yang harus dituntaskan. Secara tertutup, PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi resmi lantik PJ Sekda NTB Ibnu Salim menggantikan PJ Sekda NTB Fathur Rahman. Setelah bertugas selama 3 bulan usai dilantik, Ibnu Salim pun menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah NTB yang harus segera dituntaskan, mulai dari inflasi hingga stunting yang saat ini masih menjadi permasalahan di NTB. Ya, saya kira kita bekerja seperti biasa, kita melakukan percepatan, ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana memastikan arah-arahan kebijakan nasional seperti penurunan stunting, kemudian penurunan kemiskinan ekstrim, menjaga inflasi dan seterusnya, itu yang akan menjadi prioritas kita. Sebelumnya dikabarkan Ibnu Salim akan menggantikan posisi Fathur Rahman sebagai PJ Sekda NTB berdasarkan keputusan Gubernur NTB. Sedangkan terkait alasan digantinya Fathur Rahman, pihak pemerintah Provinsi NTB hingga saat ini enggan membeberkannya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat akan segera percepat penetapan tata ruang wilayah atau RT/RW menyusul maraknya alih fungsi lahan. Pemerintah Lombok Barat akan ambil langkah percepatan penetapan RT/RW menyusul maraknya alih fungsi lahan, kendati Pemprov NTB tidak kunjung menetapkan. Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Lombok Barat tak kunjung disahkan menjadi peraturan daerah atau Perda, diduga tarik ulur kepentingan kaitan dengan penetapan lahan sawah dilindungi menjadi salah satu penyebabnya. Belum jelasnya lokasi yang ditetapkan menjadi LSD ini menyebabkan lahan pertanian produktif dibangun perumahan oleh pengembang, sehingga hal ini menyebabkan lahan produktif banyak yang tergerus pembangunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lombok Barat menyebutkan jika pihaknya akan mengambil langkah tegas menentukan RT/RW sendiri tanpa menunggu dari provinsi seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Oh, tahun ini harus selesai. Harus diselesaikan, Bang. Kalau dari DPR sendiri seperti apa nanti? Enggak, kalau DPR nggak ada masalah kan, nanti DPR kalau sudah ada kan dengan disahkan oleh DPR. Bagaimana mau diajukan ke kabupaten, provinsi, ke DPR? Zaman ada waktu RT/RW-nya provinsi mana gitu loh. Kan tidak bisa. Kabupaten tidak bisa menetapkan perdanya. Nah, harus diselesaikan dulu provinsi. Tapi kalau ini tidak, kita akan mengajak juga komisi yang menangani tata ruang di DPR. Suku Dinas PUTR juga tengah melakukan uji tiru soal tata ruang yang bisa diterapkan di Lombok Barat.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal Kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah siapkan puluhan event berbasis kearifan lokal di tahun 2024. Dan event-event ini diharapkan dapat memberikan multi-efek perekonomian bagi masyarakat setempat. Sekitar 23 event dari berbagai kategori mulai dari event internasional, nasional hingga event berbasis kearifan budaya desa wisata telah disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 ini. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lendek Jayadi menjelaskan event yang digelar nantinya menjadi bukti semangat pemerintah dalam memajukan kearifan lokal yang ada seperti event Nyesek, event Sangkep Wurige, dan event Bau Nyale. Event-event berbasis kearifan lokal ini nantinya menjadi rangkaian dari event internasional seperti MotoGP yang menjadi puncak kedatangan pengunjung di Kabupaten Lombok Tengah. Daerah yang berbasis pada desa wisata dan mainstreamnya adalah event budaya. Ini patut kita apresiasi dengan harapan bahwa
objek dan destinasi wisata kita menunjukkan event budaya yang mengikuti dinamika. Bukan maksud saya adalah yang selama ini kita dapat menyelenggarakan secara seremonial, tetapi kita kemas menjadi suatu event yang berdampak kepada peningkatan ekonomi yang berbasis pada UMKM. Kendati demikian, puluhan event yang disiapkan harus didukung dengan semangat warga Lombok Tengah. Selain itu, desa wisata juga didorong untuk menyiapkan sebaik-baiknya event yang digelar sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, lebatnya hutan Punikan di Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Dan ini terletak di tengah hutan. Untuk sampai ke sana pun pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati.
Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Ya pemirsa, berbicara dengan air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan juga dekat dengan pantai, terdapat air terjun yang meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagaikan oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.